Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, Gubernur Kalsel Sabirindor menerima secara langsung penghargaan dari Presiden RI atas keberhasilan dalam mengembangkan program unggulan sistem integrasi ITIK di lahan rawa dan lahan kering atau Siti Hawalari di Jakarta. Gubernur Kalsel Haji Sabirindor menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo atas keberhasilannya Provinsi Kalsel dalam mengembangkan program unggulan sistem integrasi ITIK di lahan rawa dan lahan kering atau Siti Hawalari. Penghargaan itu diterima saat gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah atau Musrenbangnas tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senin 6 Mei 2024. Kalsel masuk dalam 12 provinsi terbaik dan Kalsel masuk provinsi terbaik 2 dalam inovasi program unggulan sistem integrasi ITIK di lahan rawa dan lahan kering lewat pengembangan usaha dan agrobisnis budidaya ITIK. Atas pencapaian ini menjadikan Kalsel sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan yang meraih penghargaan dalam Musrenbangnas Provinsi Jawa Barat, berada di peringkat pertama dalam kategori ini. Paman Birin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2024. Paman Birin menjelaskan bahwa program Siti Hawalari bukan hanya bermanfaat bagi para peternak ITIK, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalsel secara keseluruhan. Diketahui inovasi Siti Hawalari ini dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Desa Tabu Darat Hilir, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Mamar dan Desa Tambalang atas dasar dan gagasan Gubernur Kalsel Sabirindor atau Paman Birin. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus berupaya melakukan pembekalan peningkatan SDM baik melalui pelatihan maupun lainnya. Jumlah unit dan anggota Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK baik milik pemerintah termasuk swasta di Kota Banjarmasin jumlahnya sangat banyak. Namun untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta guna mengetahui teknik-teknik pemadam kebakaran termasuk mencegah terjadinya kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Banjarmasin terus mengupayakan pembekalan peningkatan SDM baik melalui pelatihan maupun lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Damkar Kota Banjarmasin Hendro saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. BPK swasta, kami kan punya program itu pelatihan Damkar 1 namanya. Itu nanti bekerjasama dengan kementerian sebagai instrukturnya. Jadi melatih BPK ini untuk tahu dasar tentang cara pemadam kebakaran. Kan kemarin di 2024 itu ada 4 orang yang meninggal. Salah satunya ya tadi terkepung api karena salah posisi. Nah jadi harus dilatih, diberi pengetahuan tentang cara-cara penanganan kebakaran. Pelatihan sendiri nantinya melibatkan pihak kementerian terkait. Tim Liputan Banjar TV. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Banjar melaksanakan halal bihalal Bupati Banjar bersama potensi kesejahteraan sosial se-Kabupaten Banjar tahun 2024 di Aula Berintan Sultan Sulaiman Martapura. Bupati Banjar Saidi Mansur memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja Dinas Sosial P3A P2KB dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan pengabdian sosial kepada masyarakat. Ini disampaikan Bupati Banjar saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal bersama potensi kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, pengurus Karang Taruna, pendamping keluarga harapan, pekerja sosial dan taruna siaga bencana se-Kabupaten Banjar tahun 2024. Bupati menambahkan, hendaknya rasa kebersamaan dikelola dengan baik untuk menghadapi berbagai kemajuan yang ada, karena setiap kemajuan pasti akan diiringi dengan tantangan. Saidi juga menekankan semua pihak terkait menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjar. Makanya belum lihat dan belum kita data bagi hasil untuk mengingatkan terus data-data ini beberapa data juga lebih maksimal lagi. Kalau melihat data kemiskinan daerah kita ini mungkin ada tiga lah yang menjadi perhatian kita, Martapura,
Sambul, Martapura Timur, dan juga Alun-Alun. Mungkin menjadi pertanyaan Martapura mungkin harus lebih dibicarakan lah lagi nanti. Makanya ini lintas sektor, mungkin Pak Asisten dengan dinas-dinas lain nanti bisa diforumkan lagi, dibahas lagi, dides lagi, untuk bisa lebih menjadi perhatian kita. Bukan hanya data itu rendah, tapi bagaimana data itu bisa lebih kita tekan lagi kemiskinannya. Walaupun memang padahal program-program bansosnya jalan terus ya teman. Tapi ini apa masalahnya? Ini yang harus kita sasar bersama nantinya. Saat ini di Kabupaten Banjar ada beberapa potensi dan kesejahteraan sosial, yaitu tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang jumlahnya 20 orang di 20 kecamatan. Pekerja sosial masyarakat 37 orang. Kemudian ada 40 kepengurusan Karang Taruna, pendamping PKH dengan jumlah 36 orang, pekerja sosial 3 orang, dan tagana 67 orang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Banjar mendapatkan kejutan berupa kue ulang tahun dan nasi tumpeng, dan kemudian pemberian ucapan selamat ulang tahun ke-37 kepada Saidi Mansur oleh Kadinsos P3A P2KB dan seluruh peserta halal bihalal. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Bupati Saidi Mansur melepas secara resmi jamaah calon haji Kabupaten Banjar di Masjid Nurul Iman Indrasari Martapura dengan total jamaah berjumlah 452 orang yang terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 1, 11, 12, dan 17. Sebanyak 452 jamaah calon haji asal Kabupaten Banjar dilepas secara resmi oleh Bupati Saidi Mansur di Masjid Nurul Iman Indrasari Martapura. Pelepasan JCH ini untuk memberikan bekal dan pemahaman agar melaksanakan ibadah dengan niat haji ikhlas, terjalin ukhuwah dan kekeluargaan. Dari total 452 orang, terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 1, 11, 12, dan 17 dengan JCH usia termuda berusia 18 tahun dan yang tertua 86 tahun. Dijadwalkan kloter pertama masuk asrama haji pada 11 Mei 2024 dan berangkat menuju Tanah Suci pada 12 Mei 2024. Bupati Banjar Saidi Mansur berpesan agar jamaah calon haji senantiasa menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, dan kepada petugas pembimbing diingatkan untuk selalu mendukung dan memberikan pelayanan secara maksimal, terutama kepada jamaah lansia. Saidi menyampaikan rasa syukur karena pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini mendapat kuota yang meningkat dari tahun sebelumnya. Bersama pemerintah Kabupaten Banjar bersama Pak Wakil berkesempatan silaturahmi dan melepas jemaah haji Kabupaten Banjar hampir 450-an, terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kesempatan tadi juga kami berpesan untuk menjaga kesehatan mental, ikuti arahan para petugas apa yang sudah ditimba dari manasik dari para kiai, para guru. Pesan-pesan itu nanti diterapkan di Saudi melaksanakan rukun haji maupun rukun umroh. Tahun ini meningkat dan tentu ini menjadi penghargaan bagi kami masyarakat Kabupaten Banjar karena begitu banyak orang yang mengantri menginginkan berangkat haji. Ini sangat bersyukur, mudah-mudahan mereka menjadi para jamaah haji kita Kabupaten Banjar menjadi haji yang mabrur dan kembali dengan selamat dan sehat. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan syal dan bingkisan oleh Bupati Banjar kepada perwakilan jamaah calon haji serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sementara itu Wakil Wali Kota Banjarmasin secara resmi juga melepas keberangkatan 574 calon jamaah haji yang terbagi ke dalam 6 kloter berlangsung di Masjid Raya Sabilan Muhtadin Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kementerian Agama melaksanakan sholat hajat sekaligus melepas sebanyak 574 jamaah haji embarkasi Banjarmasin untuk tahun 2024
di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Rabu 8 Mei. Kegiatan itu dibuka dan dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Arifin Nur yang juga turut dihadiri Sekdako Banjarmasin Ihsan Budiman, Kepala Kantor Kemenak Kota Banjarmasin Matnor serta jajaran terkait. Arifin Nur bersyukur pada tahun ini Banjarmasin kembali dapat berpartisipasi pada pelaksanaan ibadah haji. Dijelaskannya keberangkatan seluruh jemaah calon haji asal Kota Banjarmasin tersebut akan dibagi dalam 6 kelompok penerbangan atau kloter dari tanggal 12 sampai 18 Mei 2024 dari Asrama Haji Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Arifin Nur berpesan kepada jemaah haji agar selalu menjaga kesehatan fisik dan daya tahan tubuh sekiranya dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya agar kembali ke tanah air dengan keadaan seperti semula. Nah, jadi kita harapkan juga kepada jemaah-jemaah yang sudah bisa lanjut, mudah-mudahan bisa dijaga kesehatannya, rajin kontrol kesehatannya, agar semua bisa melakukan ibadah haji yang wajib bisa selesai dengan baik dan pulang ke Indonesia dengan membawa haji yang mabrur. Ya. Diketahui calon jamaah haji tertua berumur 90 tahun, kemudian yang termuda 18 tahun. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, usai berwara berikut ini, tasyakuran sekaligus penyerahan bonus dari Bupati Banjar kepada kafilah berprestasi. Selengkapnya sesaat lagi.